refleksi diri saya terhadap pembelajaran KSE modul 2.2 ini tentang perasaan dan apa tindakan kedepannya harus dilakukan. Setelah membuat pembelajaran tatap muka di dalam kelas itu dengan RPP yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Adapun kemarin yang saya rasakan untuk membuat pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ini, tentunya kita memiliki tantangan yang pertama dalam membuat RPP yang berdiferensiasi, baik itu dalam bentuk produk, konten, dan proses. Tentunya kita juga harus melakukan pemetaan dulu terhadap peserta didik, mana pemetaan tersebut bisa dilakukan dengan secara bisa dilihat dari profil belajarnya, minat belajarnya, serta gaya belajarnya. Semua ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa yang saya sampaikan, karena selama ini di dalam pembelajaran yang saya laksanakan kurang memperhatikan hal tersebut. Dengan adanya modul KSE ini, akhirnya saya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah dapat memahami bagaimana kita bisa dapat memenuhi dan menemukan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat, bakat, profil belajarnya, serta gaya belajarnya. Pembelajaran ini nanti kita akan mencoba membuat RPP berdiferensiasi ini bukan hanya untuk satu materi, tapi kita akan coba lagi untuk beberapa materi di dalam pembelajaran yang akan kita ajak kawan-kawan yang lain bagaimana kita bisa membuat RPP berdiferensiasi di dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu kaitannya dengan kompetensi sosial emosional, bagaimana kita dapat mengendalikan emosi kita, berpikiran positif, berkesadaran penuh, ya, punya nilai empati terhadap yang lain, sehingga nanti pembelajaran yang kita hasilkan serta peserta didik yang mendengar pembelajaran ataupun orang lain yang mendapat materi yang kita ajarkan dapat menerimanya sesuai dengan pemikiran, karena tadi dari awal kita sampaikan pembelajaran KSE ini kan intinya bagaimana kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik ini terpenuhi, yaitu salah satunya tentu dipetakan kembali apakah benar yang telah kita buat tadi itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dengan mengadakan analisa yang kita laksanakan dari tugas yang kita berikan, baik dalam bentuk produk, dalam bentuk kontennya, ya, bekerja secara kelompok ataupun secara individu, itu semua akan kita lihat dan kita analisa dan serta dievaluasi untuk kedepannya menjadi arahan yang baik, serta meminta juga nanti tanggapan-tanggapan dan masukan mulai dari kepala sekolah, pengawas, baik itu juga dari orang tua, rekan guru sejawat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah juga kita meminta tanggapan-tanggapan dari peserta didik, seharusnya pembelajaran itu seperti apa yang menarik menurutnya. Itu juga merupakan sebuah dasar untuk kita memperbaiki pembelajaran kita ke depannya. Saya tentang refleksi diri terhadap pembelajaran sosial emosional ini, agar kedepannya pembelajaran ini dapat kita jadikan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Di samping kita tadi memiliki jiwa berkesadaran penuh, kita juga memiliki rasa empati, juga punya daya lenting, rasa resiliensi yang tinggi. Ya, ketika kita sedang stres di dalam melaksanakan pekerjaan, tentunya kita ingin melaksanakan teknik stop yang telah kita pelajari pada modul ini, serta ada juga teknik pause
Dan peran kita sebagai guru tentunya kita menciptakan sebuah pembelajaran di ekosistem sekolah yang sehat dan bahagia agar mencapai peserta didik yang merdeka, baik secara konten, produk maupun secara prosesnya. Demikian pemakaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar. Salam guru penggerak.